terhormat kepada Dewan jurinya, insya Allah adil lagi bijaksana. Dan hadirin jumratul mu'minin rahimakumullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa la rasulina ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di pagi yang berbahagia ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita guna untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maupun nikmat kecil dan nikmat yang besar, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam marilah kita hanturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak pernah ke Bogor namun namanya tersohor, Nabi yang tidak pernah ke Tunang tapi namanya terkenang. ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berdirinya kami di sini perwakilan kelompok Hamzah ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah kami garis bawahi, iman dan takwa. Hadirin yang berbahagia, iman adalah mempercayai di lisan, mempercayai di hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan iman adalah inti, dasar, dan pokok-pokok yang harus kita percaya sebagai pemeluk agama Islam. Lalu takwa adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Diibaratkan iman adalah kendaraan untuk menyampaikan kita ke takwa. Tanpa iman kita tidak akan sampai ke takwa. Karena mengapa? Kita harus mempercayai dulu, baru kita mengamalkannya, baru kita mengikutinya. Hadirin yang berbahagia, rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Allah itu ada. Dialah yang mengatur alam semesta ini dengan serapi-rapinya, dengan setata sangat bersih dan rapi. Dan Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat minta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. dalil yang di atas sudah jelas menerangkan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, lalu rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah mempercayai bahwa Allah menciptakan malaikat untuk bertakwa kepada Allah. Dan mengapa malaikat menaati semua perintah Allah? Karena malaikat tidak diberi nafsu dan malaikat hanya diberi ketaatan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran di surat Al-An'am ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi yufajjirunaha tafsira hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffa rasuluna wal qasitun. yang artinya Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kamu malaikat-malaikat penjaga. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya
dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Dalil yang di atas sudah menjelaskan malaikat tidak akan sekali-sekali akan teledor akan perintah Allah. Hadirin yang berbahagia, lalu rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Rasul-Rasulnya sebagai pedoman bagi umat, sebagai petunjuk bagi umatnya. Dan Allah menurunkan berbagai-bagai kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Quran yang terakhir adalah kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran di surat An-Nisa yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. hadirin yang berbahagia, lalu rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah mempercayai bahwa Allah menurunkan, Allah mengutus para Rasul-Rasulnya sebagai pemimpin dan suri tauladan bagi umat. Lalu rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus mempercayai bahwa suatu hari nanti, suatu zaman nanti, dunia, alam semesta akan hancur. Makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin, manusia akan musnah. Dan makhluk yang terakhir adalah malaikat Israel. Dan yang mencabut nyawa malaikat Israel adalah Israel sendiri. Hadirin yang berbahagia, lalu rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir-takdir Allah. Kita harus mempercayai bahwa Allah telah mencatat takdir kita dari zaman azali di kitab Lauh Mahfuz, dan takdir terbagi